Halo dan selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita punya pembahasan yang super penting, khususnya buat Anda para pemimpin komunitas dan tokoh agama. Kita bakal sama-sama membedah gimana sih cara menavigasi ruwetnya moral di era kecerdasan buatan ini. Acuan kita, sebuah panduan yang luar biasa banget, yaitu ensiklik Magnifica Humanitas. Mengingat cepatnya transformasi digital di sekitar kita, memahami panduan ini tuh bukan cuma sekedar pilihan lagi, tapi udah jadi keharusan absolut. Jadi yuk langsung aja kita mulai. Oke, ini dia 5 poin utama yang bakal kita obrolin hari ini. Mulai dari dilema pastoral di era digital, lensa biblis soal Babel melawan Yerusalem, penegasan kalau manusia itu bukan sekedar data, dampaknya ke kebenaran dan pekerjaan, sampai langkah nyata apa yang harus diambil oleh gereja. Kita bakal melangkah dari sekedar paham soal ancamannya, menuju respons praktis yang bisa langsung Anda terapkan. Bagian pertama, dilema digital pastoral menggembalakan di era AI. Jujur aja, sebagai pemimpin saya tahu Anda pasti ngerasakan tanggung jawab yang besar banget. Apalagi saat revolusi digital ini benar-benar ngerubah cara komunitas kita berinteraksi, berpikir, dan hidup. Kita ini lagi ada di tengah pergeseran paradigma yang sangat masif loh. Nah, pergeseran ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan yang sangat mendesak. Gimana caranya kita menggembalakan umat saat algoritma yang justru ngebentuk realitas mereka? Ini dia jantung dari ensiklik ini. Magnifica Humanitas ngasih satu premis yang teguh banget. Teknologi itu harus diarahkan buat melayani keadilan sosial dan martabat manusia, bukan sebaliknya. Intinya, teknologi itu nggak boleh jadi tuan yang mengendalikan kita, tapi harus jadi alat yang bikin kita makin manusiawi. Lanjut ke bagian 2, Babel versus Yerusalem, sebuah lensa biblis untuk melihat AI. Buat ngebongkar betapa kompleksnya struktur kekuasaan teknologi modern ini, ensiklik secara brilian pakai metafora kuno yang pasti udah sangat Anda kenal. Coba perhatiin kontrasnya di sini. Di satu sisi, ada Babel modern yang mewakili kesombongan raksasa teknologi. Babel ini ibarat mendewakan profit, gila kontrol, dan yang paling seram, memperlakukan kita manusia kayak mesin produksi yang bisa diseragamkan. Di sisi lain, kita punya visi membangun kembali Yerusalem. Visi ini mengedepankan solidaritas, kolaborasi, dan kemajuan yang benar-benar berpusat pada manusia dan juga Tuhan. Ini ibarat peta jalan kita supaya masyarakat nggak kehilangan jiwanya di tengah dinginnya mesin digital. Poin pentingnya di sini, teknologi itu sendiri bukanlah musuh. Secara idealnya, teknologi itu harusnya menyembuhkan, menghubungkan kita semua, mendidik, dan melindungi bumi. Tapi ya, kita nggak bisa tutup mata sama ancamannya. AI juga punya potensi melebarkan ketimpangan, menciptakan kontrol sosial yang menakutkan, menghilangkan pekerjaan, dan dengan gampangnya mereduksi manusia jadi sekedar data. Nah, ketegangan inilah yang bikin kehadiran dan panduan moral dari Anda semua jadi sangat krusial. Ketegangan tadi ngebawa kita ke bagian ketiga, yang sebenarnya adalah inti emosional dari dokumen ini. Manusia itu bukan data. Ini adalah bentuk pertahanan mutlak atas martabat manusia, yang posisinya harus selalu ada di atas kemajuan teknologi apapun. Coba resapi kutipan ini. Manusia tidak boleh direduksi menjadi angka atau algoritma. Sebagai pemimpin iman, pesan ini harus terus Anda gemakan, berkali-kali. Setiap orang yang Anda temui di komunitas Anda punya martabat ilahi. Martabat ini nggak bisa dikuantifikasi, nggak bisa dihitung pakai probabilitas algoritma manapun, dan mustahil dimekanisasi oleh sistem kecerdasan buatan cerdas sekalipun. Sayangnya, kebenaran ini sering banget dilupakan oleh dunia modern. Dokumen ini ngeritik tajam banget yang namanya budaya transhumanisme itu loh. Budaya upgrade tanpa batas yang ngejar kesempurnaan teknologi seolah nggak ada hari esok. Padahal kelemahan dan kerentanan kita sebagai manusia itu bukan sebuah bug atau cacat sistem yang harus dihapus. Kalau kita cuma terobsesi sama kesempurnaan mesin, ujung-ujungnya kita malah ninggalin mereka yang lemah dan miskin makin jauh di belakang. Terus, gimana filosofi martabat manusia tadi diterapin ke dunia nyata sehari-hari? Di bagian keempat ini, mari kita lihat dampaknya langsung pada kebenaran, dunia kerja, dan perdamaian. Jadi gini, untuk setiap ancaman digital, selalu ada solusi pastoral yang bisa kita lakuin. Kalau manipulasi info dan propaganda lagi marak, solusinya bangun literasi digital yang kritis di komunitas Anda. Kalau soal otomatisasi yang ngancam pekerjaan, kita harus berani menyuarakan soal upah yang adil dan pastikan manusia itu nilainya di atas sekedar profit. Terus soal perlombaan senjata AI, ensiklik ini nawarin jalan diplomasi dan membangun peradaban kasih. Ini benar-benar kerangka kerja bersama yang praktis banget buat dipraktekin. Satu hal lagi yang nggak kalah penting, dunia kerja. Pekerjaan itu bukan cuma soal cari duit buat makan, itu bagian mendasar dari martabat manusia.
Ada peringatan keras di sini kalau otomatisasi AI itu bukan sekedar ngancam pendapatan kita. Lebih parah lagi, ini bisa ngancam keutuhan keluarga dan nyuri harapan anak-anak muda kita dengan merenggut martabat dari hasil keringat mereka. Kita juga lagi ngadepin ancaman serius terhadap imajinasi kolektif. Apa sih itu? Simpelnya, itu adalah narasi dan kepercayaan yang kita pegang bareng-bareng di masyarakat. Kenapa ini bahaya? Karena algoritma itu bisa memanipulasi imajinasi kolektif ini secara diam-diam. Tiba-tiba keputusan politik dan moral bisa dipengaruhi tanpa publik sadar. Makanya, ngebangun ekosistem komunikasi yang sehat di komunitas Anda tuh benar-benar mendesak demi melindungi demokrasi dari polarisasi yang merusak. Dan ini ngebawa kita ke bagian terakhir. Gereja harus bertindak. Mandat pastoral. Semua ancaman yang udah kita bahas tadi artinya komunitas iman nggak boleh diam dan pasif. Agama nggak bisa lagi cuma dianggap urusan privat yang dikunci rapat-rapat di tempat ibadah. Apalagi saat transformasi dunia lagi jungkir balik begini. Perlu diingat, ajaran sosial gereja itu bukan buku aturan usang yang udah mati. Ini adalah alat yang dinamis buat kita sama-sama membaca tanda-tanda zaman. Ini senjata Anda, para pemimpin, buat berani mengkritik struktur yang nggak adil. Terutama di zaman sekarang, di mana korporasi raksasa digital seringkali punya kekuasaan yang malah jauh lebih dominan dibandingin sebuah negara. Lalu, apa nih aksi nyatanya? Ada 4 langkah utama yang bisa langsung diambil. 1. Hadir dan benar-benar pahami sejarah serta baca tanda zaman. 2. Pasang badan buat membela mereka yang lemah, yang sering jadi korban eksploitasi teknologi. 3. Jangan pernah takut buat ngeritik sistem ekonomi dan teknologi yang main curang. Dan 4. Bangun ruang dialog yang bermakna sama ilmu pengetahuan untuk ngebantu penegasan sosial politik di komunitas Anda. Teman-teman, Anda punya mandat buat nyuarain pentingnya regulasi AI global ini. Jadi, apa sih tujuan akhir dari Magnifica Humanitas? Nggak lain adalah masa depan yang dibangun di atas fondasi solidaritas. Masa depan yang adil, di mana semua orang bisa ikut berpartisipasi. Masa depan yang tetap manusiawi, di mana teknologi itu fungsinya murni melayani, bukan mengontrol kita. Dan pastinya, sistem ekonomi yang selalu ingat bahwa martabat manusia itu harganya jauh lebih mahal dari sekedar tumpukan data. Kita harus berjuang supaya masa depan ini dibangun bareng-bareng. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat Anda semua. Sebagai pemimpin, gimana cara Anda akan ngebangun masa depan di mana teknologi itu yang ngelayanin umat dan bukan malah sebaliknya? Jawaban dari Anda bakal nentuin banget kemana arah komunitas kita di era digital yang dinamis ini. Terapkan kerangka ini, jadilah pelindung buat martabat manusia, dan pandu komunitas Anda ngelewatin badai transformasi ini dengan hikmat. Terima kasih banyak udah bergabung di sesi bedah materi kita kali ini, dan sampai ketemu lagi di pembahasan seru berikutnya.